belajar bareng Bu Ajeng. Di sini kita akan membahas tentang sesi latihan soal deret geometri Tahingga. Materi tentang deret geometri Tahingga bisa kalian lihat di video sebelumnya tentang deret geometri Tahingga. Kita langsung saja untuk sesi latihan soalnya. Oke, ini untuk nomor 1, tentukan nilai dari 500 plus 50 plus 5 plus 0,5 plus 0,05 plus sampai Tahingga. Nah, ini adalah bentuk deret geometri Tahingga ya. Kenapa geometri? Kalau kita lihat di sini rasionya pasti sama deh. Kita lihat ya rasionya. Rasionya itu kan U2 per U1 atau bisa juga U3 per U2 ya. Nah, U2 nya 50, U1 nya 500, kalau U3 nya 5, U2 nya 50. Nah, ini hasilnya sama-sama 1/10. Oke, ini rasionya sama ya, berarti dia merupakan deret geometri. Karena jumlahnya Tahingga, maka dia deret geometri Tahingga. Lihat dulu kita di sini R-nya. Bagaimana kan nilai mutlak R-nya? Mutlak 1/10 sama dengan 1/10 ya. 1/10 itu kurang dari 1. Kalau mutlak R-nya kurang dari 1, berarti dia termasuk deret konvergen. Nah, kalau deret konvergen berarti untuk menentukan jumlahnya berlaku rumus S Tahingga sama dengan A/1 min R. Oke. A-nya berapa? Ini A-nya ya. Nah, R-nya berapa? Ini R-nya. Kita langsung hitung saja. A-nya sama dengan 500. 1 min R, 1/10. Jadi di sini 500 per 10/10 min 1/10. Jadinya 500 per 9/10 atau 500 dikali 10/9. Hasilnya adalah 5000 per 9. Atau bisa kita rubah dalam bentuk pecahan campuran 55 5/9. Jadi nilai dari 500 plus 50 plus 5 plus 0,5 plus 0,05 dan seterusnya adalah mendekati 55 5/9 begitu ya. Jumlahnya sekian. Karena dia deret konvergen, jadi dia punya limit jumlahnya begitu. Selanjutnya, oke, ini soal nomor 2. Jumlah suatu deret geometri Tahingga adalah negatif 6 dan rasionya negatif 2/3. Tentukan suku pertamanya. Oke, rasionya kita lihat dulu. Rasionya sama dengan minus 2/3 ya. Di sini. Nah, mutlak rasio, karena kita akan cek dia merupakan deret konvergen atau divergen. Mutlak rasionya adalah mutlak min 2/3. Mutlak min 2/3 sama dengan 2/3. Dia kurang dari 1. Udah jelas dia adalah konvergen. Berarti berlaku rumus S Tahingga sama dengan berapa? A/1 min R. S Tahingganya berapa? S Tahingga adalah jumlah deret geometri Tahingga. Minus 6 ya. Minus 6 sama dengan suku pertamanya belum tahu karena ditanyakan. 1 min R-nya adalah min 2/3 gitu. Jadi di sini min 6 sama dengan A/1 plus 2/3 ya. Lalu berarti min 6 sama dengan A/1 plus 2/3 itu sama dengan 5/3 ya. Oke. Jadi nilai A-nya bisa dihitung. A sama dengan min 6 dikali 5/3. Berapa nih A-nya? A sama dengan min 30/3 atau sama dengan min 10. Ketemu. Jadi nilai suku pertamanya sama dengan min 10 begitu.
Paham ya? Untuk soal pertama dan soal kedua. Ini masih sangat dasar sekali. Nah, ini beberapa contoh soal tentang deret geometri tak hingga. Dan ada pula pengembangannya seperti ini. Diketahui suku kedua deret geometri tak hingga adalah min 12. Suku keduanya yang diketahui ya, berarti di sini adalah U2, begitu. Jika deret tersebut konvergen dan jumlahnya ada 27, tentukan rasionya. Kita suruh cari R. Deretnya konvergen sudah pasti rasionya nanti dikurang dari 1 mutlaknya ya. Lalu di sini jumlah U2-nya adalah min 12 dan ini adalah jumlahnya. Jumlahnya berarti karena dia konvergen berlaku S tak hingga, rumus ini berlaku. Oke. Nah, ini nih sebagai U2. Ya. Jadi, kita lihat dulu bagaimana. Oke. U2-nya sama dengan min 12. Ingat, di sini adalah deret geometri, berarti berlaku juga untuk tiap sukunya rumus barisan geometrinya. Masih ingat ya, untuk rumus barisannya kalau U2 itu berarti A, R, pangkat, N-nya N-1 ya. Nah, karena N-nya 2 berarti 2-1. U2-nya sama dengan min 12, A-nya R pangkat 1 begitu. Nah, di sini kita dapatkan nilai A-nya adalah min 12 per R, ya nggak? R-nya pindah. Untuk yang kedua, nah, juga berlaku rumus ini ya. S tak hingga sama dengan A per 1 min R. S tak hingganya adalah 27. Nah, untuk A-nya ini sama dengan min 12 per R ya. Tulis saja pindah nih, min 12 per R. Nah, per 1 min R. Oke, kita hitung. Ini pindah luas nih 1 min R-nya, jadi di sini ya. Sama dengan min 12 per R. Oke. Ini biar kita kalikan dulu nggak apa-apa. 27 min 27 per R. 27 kali R, sorry. Sama dengan min 12 per R. Nah, ini biar R-nya di sini hilang, kita kalikan dengan R. Hasilnya adalah 27R min 27R kuadrat sama dengan min 12, ya enggak? Ya dong. Nah, terus ini saya satukan ya ke dalam satu ruas. Saya pindah ke ruas kanan semuanya, jadinya begini. 27R kuadrat min 27R plus min 12 sama dengan 0, begitu. Ini dipindah ruas kanan semuanya jadi positif, ini jadi negatif, ini sama negatif. Jadinya adalah persamaan kuadrat dalam bentuk R. Ini masih bisa kita bagi nih, dua ruas. Saya bagi 3 ya. 9R kuadrat min 9R min 4 sama dengan 0. Nah, untuk cari R-nya tentunya kita harus memfaktorkan. Jadi di sini adalah kita faktorkan, diperoleh 3R, sini 3R, di sini min 4, di sini plus 1 ya. Nah, kalau kita cek 9R kuadrat, ini min 12 ditambah 3, hasilnya min 9, lalu di sini min 4 kali 1, min 4 ya. Oke, cocok. Berarti di sini 3R min 4 sama dengan 0, 3R sama dengan 4, berarti R-nya sama dengan 4 per 3. Atau satu lagi, 3R plus 1 sama dengan 0, 3R sama dengan min 1, R-nya sama dengan 1 per 3, begitu. Sorry, ini min 1 ya. Karena deretnya konvergen, maka karena konvergen, mutlak R-nya harus sama dengan harus kurang dari 1. Mana dari sini yang cocok? Yang mutlak R kurang dari 1. Ini mutlak R-nya, yang satu mutlak R-nya mutlak 4 per 3 sama dengan 4 per 3, dia lebih dari 1. Berarti si ini tidak cocok. Nah, kalau ini mutlak R-nya jadinya adalah mutlak min 1/3,
Jadi sepertiga ya, sepertiga kurang dari 1. Nah, dia memenuhi konvergen, berarti ini yang dipakai. Jadi rasionya sama dengan min 1/3 gitu ya. Oke, selanjutnya sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 5 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 dari ketinggian semula. Tentukan panjang lintasan bola sampai berhenti. Ibaratnya begini ya, ini bolanya dijatuhkan ke lantai. Di sini tingginya 5 meter. Lalu dia memantul. Ini 3/4 kalinya. Mantul terus, mantul sampai berhenti ya. Nah, pantulan ini kan tidak terhingga banyaknya. Kita nggak tahu berapa pantulannya terjadi. Maka dari itu kita akan menghitung menggunakan deret geometri tak hingga. Begitu ya. Dengan cara apa? Kita cari dulu lintasan yang turun dulu. Lintasan yang membuat bola turun. Begini ya. Oke, lintasan turun. Kita ke lintasan turun dulu. Lintasan turun berarti A-nya di sini adalah 5 meter ya, tinggian pertama. 5 meter. Rasionya adalah 3/4-nya. 3/4 kali soalnya mantulnya. Ini adalah rasio. Ya. Oke. Karena dia rasionya 3/4, makanya dia adalah konvergen ya. Konvergen berarti kita berlaku rumus ini ya, S hingga turun ya. Saya tulis begini, S hingga turun sama dengan A/1 min R. A-nya berapa? 5. 1 min R 3/4. Berarti 5/1 dikurangi 3/4 hasilnya 1/4. Sama dengan 5 dikali 4/1. 20. Ini untuk yang turun. Lintasan yang naik juga kita harus hitung. Lintasan naik. Nah, A-nya berapa? A-nya ya yang ini. Berarti ini naik ya. A-nya berarti 3/4-nya dari 5 meter. 3/4 kali 5. Berapa berarti? 15/4 gitu. R-nya tetap sama, 3/4. Nah, kita cari S tak hingga naiknya. Sama dengan A, masih pakai rumus ini karena konvergen ya. A-nya adalah 15/4. 1 min 3/4. Nah, 15/4 dibagi 1/4. Oke, jadinya 15/4 dikali 4/1. Hasilnya adalah 15. Jadi lintasannya, panjang lintasan S tak hingga turun ditambah S tak hingga naik. Jadinya adalah 20 plus 15 ya. 35 meter. Selesai. Oke, begitu adalah beberapa latihan soal yang terkait dengan deret geometri tak hingga. Semoga kalian bisa belajar, bisa memahami, dan bisa mencari lagi referensi-referensi tentang bagaimana soal-soal latihan tentang deret geometri tak hingga. Terima kasih, sekian dan selamat belajar.